PT Hero Global Investment yang merupakan perusahaan holding di bidang energi baru dan terbarukan yang berkantor pusat di Jalan Setiabudi, Kuningan, Jakarta, merupakan calon emiten dengan kode HGII. Saat ini, perseroan telah memiliki 8 anak perusahaan dengan rincian 1 merupakan perusahaan jasa manajemen, 2 merupakan perusahaan jasa konstruksi dan lokasi di Medan dan di Jakarta, serta 5 perusahaan pembangkit tenaga listrik dengan lokasi di Medan dan Jakarta. Sesuai dengan prospektusnya, saat ini pendapatan perseroan hanya dikontribusi oleh 2 anak perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta, yaitu PT Bina Gondang Energi dengan kontribusi 60% dan PT Seluma Clean Energy dengan kontribusi 40%. Kedua anak perusahaan tersebut saat ini merupakan pemilik pembangkit listrik tenaga mini hidro Parmonangan 1 dan Parmonangan 2 yang berlokasi di Desa Manuludolok, Paratusan, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Perusahaan jasa manajemen dan 3 perusahaan pembangkit listrik lainnya belum beroperasi, sedangkan 2 perusahaan jasa konstruksinya saat ini sedang tidak ada proyek. Dari past performanya, perusahaan jasa konstruksi ini sebelumnya mengerjakan pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro yang saat ini dimiliki oleh 2 anak perusahaan lainnya. HGII akan listing dengan melepas saham baru sebesar 20% atau sebanyak 1.300.000.000 lembar dengan harga penawaran umum antara 200 sampai dengan Rp230 per lembar. Dengan jumlah saham saat ini sebanyak 5.200.000.000 lembar dan nilai ekuitas sesuai dengan neraca per 30 Juni tahun 2024 yang sebesar 470 miliar, maka nilai buku saham HGII sesuai neraca per 30 Juni tahun 2024 hanya sebesar Rp90,30. Sehingga price book value harga penawaran umum HGII mencapai antara 221 sampai dengan 255%. Dengan laba komprehensif sepanjang Juni tahun 2024 yaitu date yang sebesar 26,7 miliar atau bila disetahunkan menjadi sebesar 53,4 miliar dan ekuitas sesuai dengan neraca per 30 Juni tahun 2024 sebesar 470 miliar, maka kita dapatkan ROE Return on Equity HGII sebesar 11,37%. Sehingga menurut saya cukup wajar bila HGII memasang harga penawaran umum antara 200 sampai dengan Rp230. Dengan demikian, dari hasil IPO, HGII akan dapat mengkolek dana retail sebanyak antara 260 sampai dengan 299 miliar. Namun, setelah penawaran umum dana, pemegang saham pengendali perseroan yaitu Rudi Chandra, Hendrianto Tamrin, dan Robert Nyo yang secara bersama-sama memiliki 80% saham akan melakukan divestasi dengan melepas sebagian sahamnya kepada mitra strategis SEP International Nederland BV atau SEPI yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Shikoku Electric Power Company Incorporation, perusahaan pembangkit tenaga listrik terkemuka di Jepang. Rudi Chandra akan mengalihkan sejumlah 552,5 juta lembar saham atau 8,50%, sedangkan Robert Nyo dan Hendrianto Tamrin masing-masing akan mengalihkan sejumlah 536,25 juta lembar saham atau 8,25%. Dengan demikian, SEP International Nederland atau SEPI selanjutnya akan menggenggam saham sebanyak 25%. Setelah transaksi tersebut,
3 orang pemegang saham lama secara bersama-sama masih memiliki sebesar 55% saham perseroan, sehingga 3 orang tersebut secara bersama-sama masih menjadi pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat atau PPJB dengan SEB Internasional pada tanggal 8 November tahun 2024. Sedangkan rencana pelaksanaan transaksi tersebut akan dilakukan paling lambat 1 bulan setelah saham perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan harga sama dengan harga penawaran umum. Sesuai dengan prospektusnya, rencana penggunaan dana hasil IPO akan digunakan untuk membangun dan modal kerja 2 pembangkit listrik melalui anak perusahaan dengan rincian sebesar 66% atau 172 miliar akan digunakan oleh anak perusahaan PT Siantar Sotanduk Energi sebagai modal investasi dan modal kerja pembangunan pembangkit listrik. Sebesar 31% atau 81 miliar akan digunakan oleh anak perusahaan PT Multiprima Hydro Energy sebagai modal investasi dan modal kerja pembangkit tenaga listrik. Dan sisanya lebih kurang sebesar 3% atau 8 miliar akan digunakan perseroan sebagai modal kerja. Sesuai dengan prospektusnya, saat ini ada 3 pesaing perseroan, yaitu PT Arcora Hydro, PT Kencana Energi Lestari, dan PT Tamanis Hydro. Pada tanggal 23 Desember tahun 2024, sesuai dengan kinerja laporan keuangan 30 Juni tahun 2024, saham Arco atau Arcora Hydro ditutup pada price book value sebesar 609% dengan return on equity sebesar 13,37%. Sedangkan pada tanggal 23 Desember tahun 2024, sesuai dengan kinerja laporan keuangan 30 Juni tahun 2024, saham KEN atau PT Kencana Energi Lestari ditutup pada price book value hanya sebesar 67% dengan return on equity sebesar 9,14%. Sehingga price book value dan return on equity HGEI berada di antara 2 pesaingnya yang telah listing. Dengan kondisi di atas, serta ada penerbitan saham baru sebesar 20%, ada divestasi dari pemegang saham pengendali dengan total sebesar 25% yang diambil alih oleh pemegang saham utama sebesar 25% yang merupakan mitra strategis. Apakah rencana IPO PT Hero Global Investment, calon emiten dengan kode HGII, akan menjadi sangat menarik? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Sesuai dengan prospektusnya, saya akan sharing atas 3 hal yang harus kita pertimbangkan dalam penawaran umum PT Hero Global Investment, calon emiten dengan kode HGII. Yang pertama, rencana penggunaan dana hasil IPO belum tentu 100% akan dieksekusi karena masih menunggu keputusan dari PT PLN atas penunjukan anak perusahaan perseroan sebagai penyedia tenaga listrik. Meskipun risiko ini kecil, namun kita harus memahaminya. Pemegang saham pengendali perseroan juga menghadapi risiko yang sama besar, karena pemegang saham pengendali harus tetap melakukan divestasi sahamnya kepada SEB Internasional Nederland sebesar 25%.
Dengan kondisi bahwa saat ini perseroan telah mempunyai dua pembangkit listrik tenaga mini hidro, yaitu Permonangan 1 dan Permonangan 2, yang berlokasi di Desa Manulu Dolok, Paratusan, Kecamatan Permonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang telah dikerjasamakan dengan PT PLN melalui anak perusahaannya, yaitu PT Bina Godang Energi dan PT Seluma Clean Energy. Artinya, perseroan telah berpengalaman dalam bekerjasama dengan PT PLN, sehingga kemungkinan rencana di atas gagal semakin kecil. Sebagai catatan, untuk investasi pada dua pembangkit listrik tenaga mini hidro tersebut di atas, perseroan telah memperoleh fasilitas kredit dari Bank BCA sejak tahun 2017 dengan kolektivitas sampai saat ini lancar. Sehingga menurut saya telah dapat diyakini bahwa sampai saat ini perseroan tidak mengalami kendala dalam mengelola cash flow. Dengan pas permohonan kredit dari Bank BCA tersebut yang cukup bagus, menurut saya IPO merupakan salah satu alternatif dari sumber pembiayaan perseroan, karena perseroan telah mempunyai track record yang bagus untuk mengajukan pembiayaan kembali kepada Bank BCA maupun kepada bank-bank lainnya. Yang kedua, performance keuangan selama 3 tahun terakhir menurut saya sangat baik. Penurunan pendapatan yang sangat besar pada tahun 2022 disebabkan oleh karena telah selesainya konstruksi pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro yang dimiliki oleh PT Bina Godang Energi pada tahun 2021 yang dikerjakan oleh anak perusahaan lainnya yang bergerak di jasa konstruksi. Sedangkan peningkatan penjualan yang relatif rendah dalam 2 tahun terakhir terjadi karena jumlah pembangkit tenaga listrik perseroan yang belum bertambah. Namun, apabila kita bedah tren beban pokok pendapatan perseroan setiap tahun selalu menurun cukup besar. Dari sebesar 45% pada tahun 2021 menjadi hanya 10% di tahun 2024. Wow banget kan? Dan yang ketiga, apakah SEP Internasional merupakan mitra strategis? SEP Internasional merupakan anak perusahaan dari Shikoku Electric Power Company, perusahaan terbuka di Tokyo, yang saat ini telah mempunyai portofolio pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan dengan kapasitas total lebih dari 1000 MW. Jauh di atas pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun oleh HGEI saat ini, hanya sebesar 25 MW dan 10 MW. Kapasitas tersebut juga sangat jauh dari target HGEI hingga akhir tahun 2031 yang akan membangun pembangkit tenaga listrik sampai dengan kapasitas sebesar 100 MW. Dengan demikian, menurut saya, SEPI merupakan mitra strategis yang akan dapat membantu HGEI untuk mencapai targetnya, terutama dari sisi teknis. Setelah listing dan setelah divestasi, maka SEP Internasional akan menjadi pemegang saham utama dari HGEI. Dan 3 pemegang saham lainnya baru akan menjadi pemegang saham pengendali HGEI apabila bertindak secara bersama-sama. Sehingga menurut saya posisi masing-masing relatif seimbang. Sehingga keputusan akan menjadi lebih baik. Lalu, apa perbedaan divestasi dari pemegang saham pada PT Hero Global Investment, calon emiten dengan kode HGEI ini, dengan divestasi pemegang saham pada emiten NICE atau
PT Adi Kartiko Pratama. Yang pertama, pada HGI tidak ada perubahan pemegang saham pengendali. Sedangkan pada NICE, pemegang saham pengendali berubah kepada investor baru, PT Energi Baterai Indonesia. Dan yang kedua, tanpa SEP internasional, HGI telah mampu mengelola 2 pembangkit listrik tenaga mini hidro. Artinya, HGI juga telah menguasai teknologi pembangkit tenaga listrik, energi baru, dan terbarukan. Namun, pada NICE, sebelum masuknya EBI, Energi Baterai Indonesia, NICE hanya menjual ore atau hasil penggalian tambang nikel tanpa proses produksi menjadi baterai. Dengan latar belakang divestasi untuk kepentingan transfer teknologi, bisa jadi setelah divestasi nanti, dari dana hasil divestasi, pemegang saham pengendali HGEI akan kembali mengkolek saham HGEI dari retail. Jadi, dengan catatan di atas, menurut saya, IPO PT Hero Global Investment, calon emiten dengan kode HGEI, sangat menarik. Menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen ya. Semangat, sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.